Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karimah Rahmawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data analisis magnet. Nah, untuk analisis magnet sendiri, data yang diperoleh ini berasal dari alat MSB atau Magnetic Susceptibility Balance. Nah, alat ini digunakan untuk mengetahui sifat kemagnetan dari suatu senyawa. Alat ini dapat menganalisis nilai momen magnet yang terukur serta melihat banyaknya elektron yang tidak berpasangan untuk masing-masing senyawa koordinasi. Pada alat ini, perubahan massa sampel diukur berdasarkan perubahan medan magnet yang diakibatkan oleh perubahan posisi sampel selama proses pemanasan. Baik, langsung saja kita ke pengolahan datanya. Teman-teman, di sini dapat dilihat ada faktor koreksi diamagnetik dari kation, anion, dan ligan yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung nilai kerentanan magnet dan diinterpretasikan pada data ini ya. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat tabel faktor koreksi diamagnetik. Nah, faktor koreksi diamagnetiknya itu diambil dari tabel yang sudah tersedia di sini. Ada tabel kation, lalu ada tabel anion, dan tabel ligan. Nah, langsung saja kita kopikan data yang ini. Kita copy seperti biasa dan kita paste di sini. Namun pastenya ini yang digunakan adalah paste spesial ya. Paste spesial, lalu kita pilih Unicode text. Nah, seperti ini akan muncul satu kolom untuk tabel datanya. Teman-teman, untuk copy paste dari faktor koreksi diamagnetik ini, data yang digunakan itu hanya bisa berasal dari data diamagnetik PDF yang dibuka di Chrome. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke data, lalu kita pilih text to column. Nah, kita sudah klik delimited, kita next, lalu kita checklist untuk bagian koma dan space. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah terbagi-bagi untuk kolomnya. Lalu kita pilih next, lalu kita pilih finish. Nah, akan muncul data seperti ini ya, teman-teman. Ini datanya udah cukup rapi, mungkin kita bisa pindahkan ya. Untuk datanya tinggal teman-teman rapihin. Ini kita ganti dulu untuk titiknya ini sama koma ya, karena di laptop saya harus menggunakan koma. Jadi kita ganti dengan koma. Oke, replace all. Oke, nah sudah ya, sudah berganti dengan koma. Nah, karena di sini nilai minusnya ini adalah bukan minus yang bisa digunakan dalam perkalian. Jadi teman-teman, kita harus ganti dulu untuk nilai minusnya ini sesuai sama operasi matematik ya. Nah, teman-teman di sini copy dulu untuk tanda kurangnya. Oke, sudah. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke find and select, lalu replace, lalu kita ganti ininya dengan yang tadi ya di paste. Ininya kita hapus. Replace all. Nah, akan muncul data seperti ini ya, sudah tidak ada garisnya. Nah, karena tadi koreksi diamagnetiknya itu bernilai minus ya, jadi kita harus ubah dulu ke minus. Nah, di sini teman-teman klik aja, ketik minus 1 atau negatif 1, lalu teman-teman copy dan dipastekan ke sini ya. Ininya kita blok dulu aja ya. Ke bawah. Oke, sudah. Terus kita paste, lalu paste spesial. Nah, untuk operationnya kita pilih divide ya. Oke. Nah, akan muncul nilai negatif seperti ini. Nah, begitupun untuk nilai faktor koreksi diamagnetik anion, anion dan ligan, teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi ini nilainya sudah bisa digunakan untuk nanti faktor koreksi diamagnetik. Oke, baik teman-teman, karena tadi sudah saya jelaskan ya mengenai cara mendapatkan tabel faktor koreksi diamagnetik. Di sini saya akan mencari faktor koreksi diamagnetik untuk senyawa ferroamonium sulfat
heksahidrat atau yang biasa dikenal dengan garamor yang merupakan garam lengkap. Nah, di sini ada rumusnya ya, NH4 2 kali FeSO4 2 kali dikali 6H2O. Nah, teman-teman di sini ini sudah ada rumusnya, sudah saya masukkan beberapa. Di sini saya menerapkan fungsi excellent. Jadi apabila nanti di sini sudah ada nilainya, hasilnya akan langsung diketahui. Nah, di sini kita akan mencari Nah, di sini kita akan membuat list dulu ya untuk yang kation, karena yang lainnya sudah saya buatkan listnya, jadi teman-teman nanti bisa dicari aja. Oke, kation, lalu klik, lalu kita masuk ke data, lalu kita masuk ke data validation, lalu kita pilih yang any value-nya itu list, lalu untuk source-nya ini kita masukkan yang kationnya aja ya, belum sama nilainya, kita klik shift control bawah. Oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi ini sudah ada listnya, sudah ada pilihannya. Teman-teman bisa langsung pilih saja ya nanti. Teman, karena kita sudah punya tabel faktor koreksi diamagnetik, di sini kita akan menentukan jumlah koreksi diamagnetiknya dari senyawa NH4 2 kali, FeSO4 2 kali dikali 6H2O atau yang sering kita kenal dengan ferroamonium sulfat, garamon. Nah, garamon ini merupakan garam lengkap sehingga dia memiliki 2 kation dan 1 anion ya. Selanjutnya kita akan memunculkan nilai ya, di sini ada nilai, ada jumlah, ada total. Di sini kita akan coba memunculkan nilai. Nah, untuk memunculkan nilai ini kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Lalu teman-teman, karena kita di sini akan memunculkan nilai dari suatu kation ya. Jadi teman-teman kita blok aja tabelnya bawah sih, udah. Lalu kita sesuaikan arahannya dengan laptop teman-teman aja ya. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya tentukan nilainya itu ada di kolom 2 ya. Jadi klik 2. Lalu selanjutnya kita menentukan nilainya ini akan pasti atau tidak ya. Oh, jangan lupa teman-teman. Sini klik dulu ininya. Baru klik ini. Nah, itu ya, jadi klik dulu kationnya ya teman-teman. Oke, udah. Karena kita mau nilainya pasti, jadi klik aja 0. Nah, akan muncul nanti di sini ya. Dilakukan hal yang sama untuk anion dan zat. Teman-teman, kita selanjutnya pilih untuk jenisnya. Nah, di sini kan garam lengkap ya, jadi kationnya 2. Kita pilih dulu kation yang pertama itu ada NH4+. Kita pilih NH4+. Nah, sudah ada. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kemudian untuk kation yang kedua, kita pilih Fe2+. Nah, selanjutnya untuk anionnya, kita pilih SO4 2-. Untuk ligannya kita pilih H2O. Nah, sudah ya. Jumlah ini kita langsung aja sama dengan nilai dikali dengan banyaknya kation atau anion atau ligan dalam senyawa tersebut. Nah, di sini untuk ligan H2O sendiri jumlahnya ada 6, jadi dikali dengan angka 6. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk totalnya sendiri ini langsung ditotalkan saja dengan menggunakan fungsi Excel yaitu sum. Jadi didapatkan nilai koreksi diamagnetik untuk senyawa ferroamonium sulfat ini yaitu negatif 197,8 yang nantinya nilai ini akan digunakan untuk interpretasi data. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Untuk perhitungan interpretasi data akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.